Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Oke, teman-teman yang senantiasa sudah mensubscribe dan menekal lonceng untuk senantiasa mengetahui video-video terbaru dari Ahmad Klik Channel. Saya ucapkan terima kasih. Semoga teman-teman semua, saudara-saudara sekalian mendapatkan manfaat dari video ini dan tentunya kita tetap bisa belajar bareng karena saya juga sedang belajar untuk tetap menelusuri kebenaran. Oke, malam ini pembahasan kita adalah mengenai penyerangan atau dalam tanda kutip penyerangan ya negara Paman Sam atau yang kita kenal dengan Amerika Serikat atau United States of America. Dalam hal ini bukan Amerika secara keseluruhan ya, tapi pemerintahnya ya, pejabatnya lah yang mendukung serangan ke Venezuela. Jadi bisa bedakan ya antara Amerika dengan pemerintahan Amerika. Kalau Amerika itu berarti ya semuanya termasuk rakyatnya. Tapi kan kita yakin lah tidak semua rakyat itu setuju dengan apa yang dilakukan oleh pemerintahnya dalam menginvasi atau mencampuri atau mengintervensi urusan negara lain. Nah, sudah sehari atau 2 hari ini ya beritanya itu bahwa pemerintah Amerika Serikat sudah menangkap Presiden Venezuela atau pemimpin Venezuela yang bernama Nicolas Maduro dengan tuduhan-tuduhan yang ya seperti kita lihat ya di media ya, entah itu narkoba, entah itu imigran, entah itu terorisme ya. Tapi seperti biasa ya, kita harus meneliti apakah tuduhan-tuduhan ini benar ya, atau ini hanya untuk isu saja, untuk menyembunyikan dari rencana pemerintah Amerika Serikat untuk menguasai sesuatu yang Amerika Serikat, pemerintah Amerika butuhkan ya, yang ada di Venezuela gitu maksudnya. Jadi seperti itu ya, kita bisa lihat ya, kita bisa menelusuri bahwa Amerika ya, pemerintah Amerika itu suka menginvasi seperti itu. Dulu Irak pernah di tahun 2003, kemudian Libya di tahun 2011 kalau nggak salah ya, sekarang Venezuela ya. Tapi kalau kita perhatikan dari beberapa referensi itu memang atau data yang sudah bisa kita lihat ya, negara-negara yang kebanyakan diinvasi oleh Amerika Serikat dengan dalih apapun itu ya, itu biasanya punya cadangan minyak besar gitu. Intinya kalau mereka nggak nurut ya dengan harga yang ditetapkan oleh Amerika Serikat, pemerintah Amerika Serikat ya siap-siap aja dibombardir gitu ya. Yang sekarang mudah dilaksanakan selama ini kan Arab Saudi. Nah, Irak itu sulit, Libya juga sulit ya. Apalagi Venezuela yang dulu pernah dipimpin oleh Presiden Hugo Chavez ya sebelum Nicolas Maduro. Di sini kita bisa mengambil kesimpulan ya, secara langsung saja ya. Kalau teman-teman baca referensi, saudara-saudara baca referensi dari alasan Amerika Serikat menyerang Irak, Libya, dan Venezuela itu ada 2 hal ya. Pemerintah Amerika Serikat itu takut, satu, kalau mereka kehabisan minyak.
itu takut ya. Takut pesawat tempurnya nggak bisa jalan, kapal induknya nggak bisa dilayarkan, kemudian pasokan listrik juga tersendat ya, karena kan minyak itu juga dibutuhkan oleh listrik ya. Nah, mengaliri pembangkit listrik itu satu. Yang kedua, pemerintah Amerika Serikat itu takut kalau dolarnya tidak laku. Ya, karena selama ini itu perdagangan di dunia itu sebagian besar transaksinya menggunakan US dollar. Ya, maka kalau ada negara yang menolak menerima itu, ya siap-siap saja. Itu contohnya Libya. Ketika presiden atau pemimpin Libya saat itu almarhum Muammar Gaddafi itu memiliki rencana kalau minyak negara-negara Afrika kalau mau menjual sumber daya alamnya, entah itu minyak, entah itu timah, entah itu ya logam lah, nikel dan lain sebagainya, itu rencananya almarhum Muammar Gaddafi ini mendorong rakyat Afrika supaya menjual sumber daya alamnya dalam bentuk pembayarannya dalam bentuk emas. Nah, itu yang akhirnya menjadikan Presiden Muammar Gaddafi itu digulingkan ya oleh pemerintah Amerika Serikat. Ya, jadi kita bisa melihat ya, negara-negara yang sudah digembur habis-habisan oleh pemerintah Amerika Serikat itu pemerintahannya langsung carut marut ya, amburadul, dan justru ketika yang dulu pemimpin itu dianggap sebagai teroris ya, entah itu Muammar Gaddafi, entah itu Saddam Hussein, atau sekarang Nicolas Maduro, justru ketika mereka meninggal atau ditangkap, itu malah negara ditinggalkan ini justru rakyatnya malah mengalami teror-teror yang nggak jelas gitu. Atau bisa kita artikan ya, negaranya itu saling berperang sendiri, perang saudara lah, ini seperti itu. Nah, ini sengaja memang kemungkinan bisa saja dengan operasi-operasi intelijennya. Amerika Serikat kan kita tahu ya punya CIA ya. Itu memang ya, rakyat itu dibiarkan supaya bertengkar sendiri, saling perang saudara, saling teror meneror, dan mereka bebas mengambil sumber daya alamnya. Dalam hal ini mungkin yang dituju itu biasanya kan minyak. Dibiarkan rakyatnya itu pukul-pukulan sendiri, bunuh-bunuhan sendiri, mereka mendapatkan privilege untuk bisa menyedot sumber daya alamnya bisa-bisa. Nah, itu yang patut kita waspadai, karena apa yang terjadi di negara kita ya, di Indonesia ini seolah-olah seperti itu gitu ya. Negara dibentur-benturkan antara pejabat dengan rakyat ya, presiden dengan rakyat, rakyat dengan rakyat ya. Itu tanpa kita sadari ada beberapa orang yang punya kepentingan untuk menguasai sedikit demi sedikit sumber daya alam ataupun wilayah dari negara ini. Yang bisa kita sebut saja mereka itu mafia ya. Itu mafia oligarki lah yang sekarang sering kita dengar. Jadi kita silahkan teman-teman saudara-saudara sekalian untuk berhati-hati melihat ini semua ya. Karena dibalik carut sengkarutnya urusan dalam negeri kita itu berhubungan dengan kata mafia. Itu ya. Dan kita itu harus bertanya, mengapa negeri yang kaya ini tapi rakyatnya itu justru banyak yang hutang, banyak yang nganggur, banyak kemiskinan gitu. Itu aneh gitu ya. Bahkan bencana alam di mana-mana akibat keserakahan para mafia tadi itu. Oke ya teman-teman, malam ini kita bahas korelasi antara
apa yang terjadi di Venezuela sana dengan terjadi di Indonesia sebenarnya hampir sama gitu ya. Cuman mungkin di Venezuela itu memang yang menyerang ini kebelet pengen menguasai gitu kan minyaknya itu. Tapi kalau di Indonesia ya sudahlah nanti ya. Mungkin negara kita mungkin lebih gampang diatur, dalam tanda kutip ya diatur mereka ya para mafia-mafia ini daripada Venezuela. Jadi nggak perlulah dengan cara menginvasi militer seperti itu. Toh nanti rakyat juga akan saling persinggungan sendiri, pukul-pukulan sendiri dan sebagainya. Itu yang harus kita waspadai sebenarnya. Sekali lagi, salam damai. Kita tetap jaga toleransi dan kita tetap bersatu ya. Rakyat ini bersatu dalam hal untuk apa? Melawan oligarki, bukan memberontak ya. Karena ternyata pejabat dan aparat itu terkadang justru membela kepentingan mereka yang pada dasarnya merugikan masyarakat ya. Karena mafia oligarki ini ketika sudah bertemu dengan pejabat ya mereka akan berteman gitu ya. Jadi urusan apa aja gampang lah, termasuk membuat undang-undang, membuatkan keputusan, membuatkan aturan tertentu yang sebenarnya kalau kita bahas secara hati nurani dan akal sehat itu nggak benar gitu ya. Tapi mereka paksakan atas nama undang-undang. Mereka kan izin dulu dengan rakyat. Misalkan mau menambang atau membalak hutan itu kan apakah rakyat di situ mengizinkan? Bukan hanya dari satu pihak saja, dari pejabat mengizinkan, terus yang penting undang-undangnya udah keluar mengatasnamakan negara, ini undang-undang aturan dari pemerintah seperti ini, kemudian dengan sendiri menambang, membabat dan akhirnya menyebabkan kerusakan seperti itu. Oke teman-teman ya, yang bisa kita petik dari tertangkapnya Nicolas Maduro ini itu sebenarnya satu menurut saya. Jikalau penduduk setempat atau penduduk sekitar itu mengangkat pemimpin untuk memperjuangkan melawan para mafia oligarki ini, itu jangan ketika dia sudah berdiri di tampuk pimpinan itu dia berhenti di situ gitu. Udah ada pemimpinnya, kemudian okelah kita melakukan negosiasi atau protes atau melawan yang dalam bentuk apapun, tapi belum menyiapkan penggantinya. Karena apa? Kalau belum menyiapkan penggantinya, ketika pemimpin ini misalkan si A, kita anggap si A itu aja ya, jadi ditangkap, diculik atau dibunuh ya, atau bahasa gampangnya dalam tanda kutip dieksekusi, perlawanan penduduk atau masyarakat setempat atau rakyat setempat itu langsung padam gitu ya. Tapi kalau ketika dia sudah naik ke tampuk pimpinan, dia sudah menyiapkan penggantinya, ketika pemimpinnya ini ditangkap ya, misalkan ketika A itu sudah berdiri di garda terdepan pemimpin perjuangan dalam menyelamatkan lingkungan misalkan seperti itu, dia sudah harus, ketika dia memimpin itu dia sudah menunjuk misalkan B, jadi dia ngomong kalau saya nanti ketangkap atau dieksekusi silahkan Anda menggantikan saya gitu langsung. Begitu juga ketika nanti A ditangkap, B naik langsung, tetap perjuangan itu akan berjalan terus gitu. B ketika B naik dia langsung mengumumkan penggantinya siapa. Ini bisa ditunjuk langsung ataupun bisa dimusyawarahkan dengan kolega-koleganya atau mungkin rekan seperjuangannya ya, yang juga ditampuk pimpinan ya, misalkan wakil-wakilnya berunding yang menentukan, oh kalau nanti B ketangkap dieksekusi silahkan yang C yang maju, seperti itu terus. Itulah yang menjadikan perjuangan Hamas di Gaza itu nggak pernah padam. Karena apa? Setiap mereka mengangkat pemimpin, mereka sudah mempersiapkan pemimpin berikutnya. Apabila pemimpin yang pertama kali ini diangkat atau pemimpin yang sekarang menjabat itu akan dibunuh, dieksekusi atau diapakan ya, itu sudah langsung digantikan. Terus begitu yang mengganti ini di atas, dia akan menunjuk penggantinya lagi ya, atau memusyawarahkan dengan teman-teman yang lain supaya menunjuk pemimpin berikutnya. Makanya perjuangan Hamas di Gaza itu nggak pernah padam.
karena setiap pemimpin diculik sudah menyiapkan langsung naik. Yang naik ini mempersiapkan lagi yang berikutnya. Kalau ini meninggal atau ditembak tuh langsung naik ke tampuk pimpinan seperti itu. Jadi perjuangannya nggak pernah padam. Oke teman-teman, terima kasih. Selamat malam, salam sejahtera kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.